Selamat pagi, saudaraku yang terkasih. Saudaraku, kalau Roh Kudus itu rohnya Bapa mengekstrak kebenaran dari firman dan mengaplikasikannya dalam kehidupan seseorang, sampai seseorang itu dipenuhi oleh firman, maka sejatinya orang itu sedang mengalami kepenuhan Allah. Karena firman itu mengandung karakter dan sifat Allah yang akan dikenakan dalam hidup orang itu. Sebagai anak-anak Allah, kita harus bersifat seperti Bapa. Namun bagaimana bersifat seperti Bapa dimulai dari pembaruan pola pikir atau mindset. Dan pembaruan ini tidak dapat dilakukan oleh manusia betapapun hebatnya. Siapapun, bukan teolog, bukan pendeta, melainkan hanya orang-orang yang hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau saudara atau saya begitu getol mendengarkan khotbah siapapun terus setiap hari berulang-ulang pun tidak akan berarti apa-apa kalau orang itu tidak sungguh-sungguh mendengarkan suara Roh Kudus di dalam dirinya secara pribadi. Oleh karena itu diperlukan tindakan-tindakan yang all out atau ekstrim sampai di titik tertinggi untuk bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus dengan nyata. Kau harus punya waktu pribadi dengan Dia dalam doa pribadi. Kau baca firman. Jauhi dari pergaulan-pergaulan yang tidak membawamu semakin mendekat kepada Tuhan. Lepaskan semua keterikatan duniamu dengan memenuhi hidupmu, hati dan pikiranmu hanya tentang Tuhan. Dan arahkan fokus hidupmu hanya untuk kekekalan di langit baru, bumi baru. Maka di momen itulah firman hidup dan bertumbuh di dalam dirimu, saudaraku. Maka di dalam keadaan ini barulah prinsip-prinsip iman Kristen yang sejati dapat dialami secara utuh. Betul, saudaraku. Maka kita harus meninggalkan percintaan dunia. Dengan anugerah Allah, dengan iman, kita menurut kepada kehendak Allah. Dari firman itulah akan menggerakkan kehidupan kita untuk kita bisa keluar dari percintaan dunia. Maka sampai di satu titik tidak ada keinginan lain selain Allah dan kerajaannya. Maka setiap kita orang percaya, Jemaat Rehoboth Semarang harus diarahkan menuju kepada kehidupan seperti ini. Para pencinta renungan The Message juga sama, harus mengarahkan dirimu menuju kepada kehidupan seperti ini. Agar hidup kita benar-benar dipenuhi oleh firman. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui pekerjaan Roh Kudus, bukan melalui usaha manusia. Saudaraku, apa ya boleh saya katakan? Kau dan saya harus tetap aktif berjalan dengan Tuhan. Harus. Setiap saat. Kita harus mengalami momen-momen perjumpaan pribadi dengan Allah secara eksklusif dan ekstrim. Gimana ya ngomong ekstrim? Dari setiap hal yang terjadi di depan mata kita. Dari menit ke menit, detik ke detik hidup kita. Kita bergandengan dengan Tuhan untuk menghadapi itu, gitu loh saudaraku. Facing everything with God. Hold His hand. Trust Him. Dan kita harus benar-benar tenggelam di dalam Dia. Itu yang mau saya katakan ekstrim itu begitu. Apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan. Happy Tuhan, senang Tuhan, bingung Tuhan, mentok Tuhan. Semuanya tentang Tuhan. Dalam setiap peristiwa, kita menyerap suara Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ketika hal ini terjadi, Roh Kudus akan memeteraikan hidupnya, mengubahnya menjadi manusia baru. Betul. Orang-orang yang begini akan dimateraikan oleh Roh Kudus hidupnya.
Dan dia akan menjadi orang-orang baru, manusia-manusia baru. Berubah, pembaruan pola pikir, budi pekertinya, dia mulai cerdas gitu loh saudaraku. Ya, maka sekali lagi Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 12-13, karena makin bertambahnya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kata bertahan ini menjadi kunci saudaraku. Karena kita dikepung dengan keadaan hidup dunia yang semakin jahat, orang-orang di sekitar yang semakin tidak peduli Tuhan, dan kita dikerumuni dengan ajaran-ajaran yang melenceng dari kebenaran Injil hari-hari ini. Belum lagi kita diperhadapkan, dikeroyok dengan masalah hidup dan fakta hidup kita yang tidak mudah. Karena kita dikepung saudaraku, kita dipojokkan, disudutkan dengan itu semua supaya kita rontok, gugur dan gagal menjadi corpus delicti. Itu agenda iblis. Maka kita tidak boleh main-main. Kita harus serius menghadapi hari hidup kita dengan pertolongan Roh Kudus. Kita harus bertahan saudaraku, gak ada warrior Tuhan cengeng. Amin gak? Keadaan hidup apapun jangan cengeng dong. Ya, makanya beberapa hari yang lalu saya ajarkan bagaimana keluar dari kekusutan hidup, bagaimana keluar dari negative thinking, bagaimana kita keluar dari overthinking hidup. Kita harus jadi seorang pemenang, kita harus bertahan. Karena dunia akan mengepung kita dan membuat kita menjadi overthinking, negative thinking, dan kusut hidup kita. Sadarkah kita bahwa seluruh kecenderungan berpikir dan selera hidup kita itu sebetulnya banyak diproduksi oleh sistem dunia. Dunia mencetak hidup kita. Dunia mencetak pola pikir kita. Contohnya apa? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa pakai mobil mewah, nggak apa-apa. Tapi harus motivasinya benar, bukan buat pamer. Cara hidup dengan kendaraan aja pun dapat menjadi indikator apakah kita ini hidup dalam kesadaran kerajaan Allah apa enggak. Saya bukan berarti Anda nggak boleh punya mobil bagus ya saudaraku. Tapi fungsinya ada nggak gitu loh. Kalau hanya untuk pulang pergi, nggak tiap hari pakai mobil yang cukup lama pun asal nggak rewel, nggak apa-apa sih saudaraku, saya pikir. Betul nggak? Nggak harus mobil-mobil yang mewah, bayar pajak pun pusing, betul nggak? Belum spare partnya kalau rusak kita pusing juga. Mobil tua asal sehat nggak apa-apa. Ya jangan terlalu tua lah, udah 5-6 tahun, 10 tahun masih oke, baik jalan. Bukan gengsi. Tapi kalau mobil kita masih bagus, kita jual, kita beli kredit lagi, nyicil setengah mati, gara-gara gengsi, tahunnya harus muda, model harus terbaru. Lah itu yang kita salah saudaraku di titik itu. Lebih tekankan fungsi, bukan gengsi. Kalau kita sudah masuk ke gengsi, berarti sistem dunia sudah membelenggu kita. Tetapi kalau kita lebih kepada fungsi, itu baru benar. Ya, maka saudaraku, hari ini Tuhan pun menyuarakan alarm bahaya rohani dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi tidak semua orang mau mendengar. Bahkan yang mendengar pun belum tentu respon. Kenapa? Karena banyak orang Kristen hidup sebagai produk dunia. Saya ngomong begini, ini fakta. Saya sampai ngomong berkali-kali kalau di mimbar-mimbar gereja. Saya selalu ngomong, kamu ngomongnya buat Tuhan segalanya. Kalau kamu ke kantor, kerja, hujan lebat pun kamu berangkat, betul gak? Berangkat saudaraku, mau model apapun, banjir. Itu kalau di Semarang itu ada satu lokasi itu kalau banjir hampir satu motor, itu pun tetap berangkat saudaraku. Even nanti di kantor ganti kah atau ganti baju atau gimana, dituntun motornya, itu pun jalan, tetap berangkat. Tapi kalau urusan pekerjaan Tuhan ke gereja, pelayanan, gerimis gak berangkat. Apalagi hujan lebat, apalagi banjir. Kalau kerja,
rumah bocor, genteng bocor, masuk rumah pun ditinggal, udah urusan nanti, aku kerja dulu. Jangan sampai telat. Tapi kalau urusan gereja, urusan pelayanan, urusan pekerjaan Tuhan, urusan mencari jiwa, urusan jiwa-jiwa, oh nggak berani. Nah itu yang mau saya katakan apa saudaraku? Sistem produk dunia itu sudah melekat kepada hidup orang Kristen hari ini. Dan kalau seseorang terlalu melekat pada dunia, dia akan sulit, sangat sulit, bahkan hampir mustahil untuk memutuskan ikatan dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi yang sudah membentuk dan membelenggu pikirannya, saudaraku. Gaya hidupnya, terus apa, prioritas hidupnya, apalagi tontonan-tontonannya, hobi-hobinya, yang akhirnya menyita energi rohani mereka. Jadi saudaraku, kuasa gelap lihai, dia memberikan pengepungan kepada orang-orang kudus supaya jatuh. Dan mereka lakukan itu bukan untuk nanti, tapi sekarang. Sejak di bumi ini dirontokkan dulu orang-orang ini. Perhatikan baik-baik ya. Betapa rapuhnya kehidupan iman Kristen saat kita ini. Zaman-zaman kita ini bahaya sekali. Maka generasimu harus kau menangkan melalui teladan hidupmu, saudaraku. Kita sudah dipengaruhi dan dibentuk oleh dunia ini. Maka Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengingatkan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Tapi justru dunia telah mewarnai kita hari ini. Kenyataannya kita sering tidak cukup berani untuk bersikap ekstrim untuk tentang Tuhan. Tapi untuk dunia kita berani ekstrim. Kayak tadi contohnya. Kalau kerja berani nekat ya. Kalau pelayanan, rem ya. Nah berani. Tapi kalau di gereja, ngomongnya apa? Segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Wah keren ngomongnya begitu loh. Apalagi ini GSKI begini ya. Wah, suara kebenaran, SK. Wah. Bagi Tuhan segenap hidup atau tidak usah sama sekali. Tapi faktanya. Nah, itu saudaraku. Saya ngomong begini, ini praktek di lapangan. Saya ajak kepada Rehoboth Semarang, para pencinta renungan The Message, pencinta suara kebenaran yang dengerin renungan-renungan saya. Yuk, praktek aja deh, gak usah banyak omong. Praktek aja sampai sikap kita ekstrim sama Tuhan. Udah gitu aja. Bangun militansi dalam dirimu deh. Gak usah apologet ribut tentang doktrin. Udah praktek dulu hidup seperti Yesus dalam hari hidup kita. Udah. Biar sikap perbuatan kita yang nyaring berkhotbah daripada banyak ribut, saudaraku. Amin. Ya, mulai sekarang jangan hidup dalam wilayah abu-abu. Pilihlah kutub kekudusan. Jadilah pelaku firman, jangan cuma penikmat suara kebenaran, tapi jadilah pelaku suara kebenaran. Karena kita harus punya ambisi rohani, mengejar puncak kesucian hidup, mengejar puncak pengabdian kepada Allah, mengejar puncak kekudusan sampai titik tertinggi. Terus lari, terus mengejar ketertinggalan. Hari demi hari naik ke level yang lebih tinggi. Sampai dunia tidak lagi mampu menjangkau dirimu dan diriku. Amin saudaraku. Sekali lagi, keep strong, keep fight, keep holy. Dan jadilah seorang pemenang. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. God bless you.